Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama kami dari Kisah Danau Toba. Saya Kabila Rija sebagai narator. Saya Martin Christian Samosir sebagai Toba. Saya Dana Nebao peran jadi ibu. Saya Marben Danul Srigar sebagai Samosir. Saya Padilla Putri sebagai putri. Saya Najwa Bidipia sebagai perempuan 1. Saya Jessica sebagai perempuan 2. Saya Nobel O'Neil Jackson Sipayung sebagai suara gaib. Saya Alia Manda Putri sebagai masyarakat 1. Saya Muhammad Farhan Hadid sebagai masyarakat 2. Selamat menonton. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya, bernama Toba dan Ibu Toba. Pada suatu malam, tiba-tiba Ibu Toba batuk dan sesak napas. Toba pergi ke kamar ibunya. Ibu kenapa ibu? Aku tidak apa-apa nak, cuma sesak napas dan batuk. Tapi batuk dan sesak napas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk darah. Tidak ibu kesakitan. Anakku tolong ambilkan minum, ibu sakit Baik batuk. bu, sebentar bu. Ini ibu, minum ibu. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi, mungkin ajal ibu sudah dekat. Ibu, jangan tinggalkan Toba sendirian ibu. Anakku, kau harus hidup tanpa ibu. Kau kan kuat, kau kan anak ibu yang paling berani. Hiduplah yang dengan berani. Ibu, jangan tinggalkan Ibu Toba Toba pun sendirian ibu. meninggal dunia. Ibu. Kini dia hidup seorang diri dan rajin bekerja, walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan aku pancingan mendapatkan ikan besar. Aku akan membawanya ke rumah dan memasaknya untuk makan malam. Saat Toba kembali ke rumah, Toba pun datang. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember tidak ada. Tadi ikannya di sini. Mana ikannya pergi? Tunggu, kau jangan memakanku. Aku akan menemanimu jika kau tidak memakanku. Siapakah itu? Tadi ikannya di sini. Itu suara siapa? Dia manusia sama seperti engkau. Aku sangat berutang budi kepada engkau karena telah menolongku dari kutukan sang dewata. Aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah itu? Tentu saja. Nama aku Toba. Mari kita lekas pulang dan aku akan memberitahukan kau akan menjadi istriku. Tapi Toba, ada satu hal yang harus kau rahasiakan tentang diriku. Aku mohon kau tidak menceritakan asal-usulku yang berasal dari ikan. Karena jika masyarakat tahu akan hal itu, maka akan ada bencana besar yang akan melanda desa ini. Baik, saya akan melaksanakan itu. Saat mereka memasuki kampung Patoba, ada beberapa orang yang tidak suka akan kehadiran Putri. Inang, kau tahu nggak? Tadi si Toba itu kulihat bawa cewek, bodinya mantap. Alah, paling cewek itu diguna-guna. Kau kan tahu, si Toba itu bupuk. Oh iya ya, pintar juga kau ini. Sudahlah, mari kita pulang. Jijik aku melihatmu. Putri mendengar hal tersebut, tetapi dia mengabaikannya. Mereka pun pulang ke rumah dan menjalankan kehidupan mereka layaknya sepasang suami istri. Patoba merasa bahagia dan tentram. Setahun kemudian, kebahagiaan Patoba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar, dan ia juga membuat jengkel kedua orang tuanya karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bu, mana makan siang untukku? Tadi sudah aku siapkan di atas meja. Wah, Samosir, kemana makanan tadi? Sudah aku habiskan di tengah jalan, Bu. Lagian pun aku masih masa pertumbuhan, kan? Sabar ya, Pak. Dia kan buah hati kita satu-satunya. Jangan karena hal sepele seperti ini membuat Bapak emosi. Ya sudahlah Bu, buatkan makanan siang untukku saja. Toba Aku sudah masih lapar. bisa menahan kesabarannya. Tunggulah, aku akan membuatkannya. Samosir, bantu ibu, nak. Apa, Bu? Ganggu aja pun. Bawakan bekal ini ke bapakmu di sawah. Kasihan bapakmu sudah menunggu. Dari awal Samosir memang sudah tidak niat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan,
Tanpa sadar bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Bah, enak kali ku makan makanan istriku ini. Loh, membuka tudung saji lalu menyerengetkan dahinya. loh, Samosir. Kemana semua makanan yang ibu berikan untuk makan bapak? Ah, tadi udah aku habiskan di tengah jalan, Pak. Lapar kali tadi aku. Bah, Samosir. Mana makanan ini, bah? Dasar anak ikan rakus sekali kau. Samosir menangis lalu pergi menemui ibunya di ladang. Mengapa kamu menangis, anakku? Bu, apa betul Bapak bilang aku anak ikan? Iya, Samosir. Yang bapakmu bilang itu benar, kamu adalah seekor anak ikan. Ibumu ini sebelum menikah dengan bapakmu adalah seekor ikan. Sekarang kau tidak usah memperdulikan perkataan bapakmu. Segeralah pergi ke puncak bukit yang tak jauh terletak di dekat rumah kita. Lalu kamu memanjat kayu yang tinggi puncak gunung itu, bukit itu. Tiba-tiba ada suara yang muncul dari langit. Suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan muka bumi ini. Kau harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai, kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir pulang dan tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Sakit kau. Tidak biasanya hujan deras seperti ini. Sakitnya, makan air hujan airnya. Baca untuk menyimpan kesakitan. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ayo. Tapi semuanya telah sia-sia. Kita sudah terlambat. Hujan deras ini, sungai ini akan meluap. Akhir cerita, setibanya Putri di tepi sungai mendadak langit menggelap, kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Tuba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Di kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamakan Pulau Samosir. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga terhibur. Dadah. That nigga come, I got 3 old thoughts.